Ayo dong, waktu ini waktu adalah uang. Time is money. Kemudian ini Kanino Isatan Penero kemudian ke musik kepada. Kita akan support dulu untuk masing-masing kelas. Kelas 6 kemudian dulu. Kelas 5 kemudian dulu. Ayo namanya. Kualitas pengajaran dan Yang menang suruh bagian. sekolah ini masih jadi selamat datang Bersedia. SDN Gunung Lombok. Kebelusuan siapa yang kalah? Satu. Jadi Satu, dua, jreng, jreng. diterapkan pada kita ini Ya. adalah Yang menang bola, yang dengan menang bola. visi sekolah, visi dan misi sekolah di sini Bola tengah aja, bola tengah, bola tengah. Bola tengah di besok. keluarga sekolah yang berprestasi Satu, dua, berdasarkan iman dan takwa, berbudaya dan berkarakter. Sedangkan untuk karakter sekolah kita ya kita sesuaikan dengan Ya, semua bola. apa yang ada di wilayah kita. Contohnya di sini adalah Mio. budaya di sini sangat kental, terutama tentang kulit. Hanya di sini di sekolah kita ini ada budaya supaya anak-anak kenal. Jadi di sini ada sanggar kegiatan. Kegadusan kita di sini bersama di Gunung Ngamuk ada satu grup sering sudah terkenal kalau Gunung Ngamuk. Mengenai fasilitas dan infrastruktur, alhamdulillah di sini infrastruktur sudah lengkap, artinya semua kelas bisa terapung, semua anak kelas bisa terapung. Tapi karena di sini gemuk siswanya, jadi per kelas itu lebih dari 30-40 siswa. Jadi kalau kita melihat dari fasilitas, kita masih perlu untuk penambahan kelas. Nah, dalam satu kelas itu terdiri dari
dari segi pembelajaran, dari segi ekstrakurikuler juga dilihat sama orang tua atau masyarakat. Kenapa saya mengatakan demikian? Banyak anak-anak yang dari jauh masuk ke sini karena melihat kita dalam pembelajaran pemasangan pembelajaran baik itu ekstrakurikuler pramuka, kemudian sanggar seni, tari juga di sini ada tari, apalagi ditambah dengan adanya banyak masyarakat yang tertarik untuk memasukkan anaknya ke kita. Makanya kita kewalahan menerima siswa di tahun-tahun awal pelajaran, di tahun-tahun penerimaan siswa coba. Jadi masyarakat sangat tertarik kalau melihat banyak kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi di sini sebagian besar sekarang sudah sertifikasi, baik yang guru PNS atau ASN sudah semuanya sertifikasi, P3 juga sudah semuanya sertifikasi. Dua orang yang masih belum, artinya teman kita atau kita ini masih honor, yaitu 2 orang. Itu yang belum. Yang lainnya sudah sertifikasi. Kalau boleh tahu, guru kita di sini jumlahnya 13 guru, wali kelas, wali kelas 8, wali kelas 8, guru agama 2 orang, guru olahraga 1 orang, guru bahasa Inggris 1 orang, dan operator sekolah 1 orang, operator atau yang memegang gapudik, ya karena sekarang ini yang pegang gapudik. Bukan. Mungkin sebentar lagi mau habis. Bagaimana cara Bapak Ibu di sini mengelola waktu dalam Perang titik. sudah sesuai dengan Nanti ada lomba sepak bola perempuan, ada lomba tangkis ya, tinggi, jadi di dalam pengelolaan pembelajaran ada lomba lari, kita sudah sesuaikan dengan kurikulum yang kita pakai di sini untuk tahun 2024-2025 ini kurikulum merdeka, kurikulum merdeka yang di sana juga sudah berapa jam sudah kita menggunakan kurikulum merdeka. Sekarang kita bersiap melakukan melawan di dalam kurikulum itu berapa jam nanti yang mana akan melawan di dalam kelas. 3 siap, 3 betul ya, 3 alat Pak Gita Di dapatkan dan jadi ayo cepat kelas 3 cepat peluang yang kita temukan yang kita peroleh dari kurikulum merdeka ini adalah kurikulumnya lebih singkat dan padat dan berpusat pada siswa, jadi akan lebih memudahkan guru-guru untuk menerapkan kurikulum
pelajaran yang Sudah siap? hambatan apa yang dihadapi oleh Tiga kali sudah siap? Kita hitung sampai 5. 1. yang dihadapi oleh Kalau sudah siap, orang tidak 2. apa namanya sebenarnya apakah ada kemauan dari 3. guru kita ini untuk lebih belajar, lebih meningkatkan lagi profesionalismenya. Itu mungkin harapannya kan ke depan itu semakin apa namanya teknologi semakin modern atau semakin canggih bisa mengantisipasi kemajuan teknologi di sektor pendidikan dikuasai oleh guru-guru kita terutama di sekolah SD, di SD. Karena kalau guru tersebut tidak mau belajar, maka dia akan tertinggal jauh. Jadi segi teknologi maupun pengalamannya di dalam proses pembelajaran. Bersedia, siap mulai bro. Yang ini bendera berarti desa Anggi Komergi. Sudah jalan tampaknya jangan dibuat barang. Ada yang kurang jelas ya. Mungkin yang disampilkan kurikulum yang kita buat ini ya, kurikulum merdeka. Komisi dari komisi aku juga kan kita dulu aku lagi dari kecil barang-barang ini dulu. Nenek, kalau di kamar, di kamar.
Ayo boleh ya, main. Oh bisa. Kalau ada yang belum jelas silakan. Masuk ke ekstrak apa yang lambat di dalam pembelajaran, lambat dalam menerima pembelajaran. Ada anak yang sangat lambat dalam menerima pembelajaran. Misalnya kalau kita berikan anak ini pelajaran membaca, kita bimbing atau membaca ini misalnya. Nanti kalau kita tanya lagi dia tidak ingat, berputar bagaimana cara jadi untuk penerapan kurikulum kita ini, kurikulum merdeka dibagi dalam 3 fase kan, untuk pembelajarannya. Misalnya kalau kelas 1, 2 itu fase A namanya, kalau kelas 3, 4 itu fase B, kalau 5, 6 fase C. Nah, jadi anak kita yang berkebutuhan khusus ini kita lihat dari kelas 1. Kelas 1-nya masih belum, makanya kita naikkan, maka kita beritahu wali kelas yang ada di atasnya, kelas 2, bahwa ini anak kita ini masih belum bisa menguasai pembelajaran yang ada di kelas 1. Makanya diberikan apa namanya pembelajaran pula yang ada di kelas 1. Kita berikan lagi, kita ingatkan ke gurunya yang kelas 2 untuk memberikan yang fase A, fase B, fase ada juga bimbingan khusus. Kita berikan bimbingan khusus ke anak kita yang berkebutuhan khusus ini. Contoh bimbingan khususnya gimana? Oh ya, contoh bimbingan khususnya adalah kita memberikan pembelajaran yang lebih setiap hari biasanya. Karena ada yang sering ibu gurunya minta bantuan ke saya, misalnya kita tidak bisa menerima pelajaran yang agak tinggi dari dengan teman-temannya, makanya dia panggil saya yang mengajar anak ini dari apa namanya mengenal huruf aja belum, mengenal huruf sangat sulit sekali mengenal huruf, apalagi membaca. Makanya ada huruf-huruf yang saya buat untuk menghafalnya. Kalau pulang besok saya tanya lagi belum bisa, itu masalahnya. Dan dari segi caranya juga agak lama. Itu masih ada di itu. Masih salah.
Bengkel sebut tinggi, hanya itulah hambatan tantangan dari guru kita agar semua anak-anak itu bisa, karena dari membaca itu kan dia akan mengenal pelajaran-pelajaran ini awal. Hanya kita kelas 1, 2 dan yang mengenal angka atau berhitung, dia menulis ada yang kelas fase A, kelas 1, 2. Kepada orang tua siswa bahwa anaknya ini loh di sini pelajarannya belum bisa ini ya, tapi kalau anak itu ulangan memberikan tes, makanya orang tua harus tanda tangan di bawahnya. Orang tua yang bawa ini loh nilainya. Dalam satu semester itu 1 atau 2 kali kita dalam satu semester 1 atau 2 kali kita mengadakan orang tua. Jadi dalam 1 tahun bisa 3-4 kali. Kerjasama dengan pihak Puskesmas, pihak Polres,
namanya proses materi yang selesai materi seberapa jauh anak itu sudah menguasai pembelajaran yang berapa dan sebelumnya pada tengah semester dan memberikan penilaian kemudian akhir semester. Kalau untuk evaluasi itu setiap satu semester kita evaluasi seberapa jauh kinerja Bapak kemudian wilayahnya tahun yang sudah tercantum di dalam pilihan angka kredit. Jadi angka kredit itu adalah untuk agar teman-teman guru ini bisa naik pangkat ke pangkat berikutnya. Jadi ada wilayah tersebut dari ada format penilaian dengan PAN dengan angka kredit kumulatif. Ya, oke, silakan naik. Terima kasih. Untuk kita ulang lagi. Bukan teknologi. Nah, jadi di sini alhamdulillah guru-guru kita sudah rata-rata sudah Kita lanjutkan. Bisa nggak orangnya? terutama pemakaian laptop jadi guru-guru di sini juga menerapkan basis teknologi. Contoh ada yang memakai LCD komputer sudah menerapkan teknologi. Ada juga kita ini memakai laptop untuk asisten atau penilaian. Setiap tahun itu ada. Kan di sini sudah sudah ada laptop untuk tahun 15. Asesmen nasional itu bisa jadi kalau kita keamanan tidak ada penjaga sekolah, tetapi kalau untuk BK itu semua guru atau wali kelas sudah dari guru BK di kelas ini dan harus menguasai guru BK wali kelas. Kelas 1 sudah ikut dia sudah dari guru bimbingan positif kelasnya. Jadi untuk secara tersendiri ya belum sekolah kita guru BK khusus ya. Tapi kalau untuk bimbingan keseluruhan guru BK-nya guru kelasnya itu sudah masuk dari guru BK.
fasilitas yang lain tim ada kemudian ini yang belum ada jadi depan kita akan hanya mengusulkan supaya ada ruang guru
bagaimana pembelajaran literasi menyenangkan. Di sini guru-guru sudah bisa belajar mandiri. Ini menerapkan peserta didik berbasis akun belajar AI. Itu tujuan kita untuk satu tahun ke depan. Kemudian untuk jangka menengah, peningkatan kompetisi kepala sekolah dan guru pelatihan. Untuk jangka menengah 1, 2 atau 3 tahun. Kemudian yang jangka 4 tahun, kita akan mengajak anak-anak kita ini menjadi peserta didik yang mantap dalam memanfaatkan iptek pengetahuan dan itu tujuan kita dalam jangka panjang. Ya untuk P5 kita serahkan ke masing-masing kelas apa proyek dilakukan dinilai di semester. Ya, ada di kelas 4 juga menerapkan jadi profil penerapan P5 ya. Jadi kelas 4 dan 4, 5 dan 6 apa saja yang mau dimulai di profil oh iya, ekstrakurikuler kita di sini yang tadi sudah saya sebutkan, hanya ada tari, kemudian seni suara, ya suara, kemudian untuk gendang belik, ya, kemudian wanita. Gendang belik Pak, ada. Jadi kita beli ini kita latih siswa kita dalam 1 minggu 2 kali. Selasa dan hari Kamis itu pramuka. Hari itu seni tari dan seni suara. Untuk waktunya berapa? Kalau untuk berhenti misalnya itu hari Selasa dari jam 2 sampai selesai sholat asar jam 5 dari jam 2 sampai jam ya dari jam 2 dia mulai anak-anak itu untuk latihan jalan dulu istirahat sholat asar berarti suara kelas 1 itu mungkin bisa mewakili saya panggilkan
Iya, dari akar ada toleransi. Nah, kita atau bermau yang tanya dulu mau diwawancara langsung tidak ada semuanya ini mau masuk Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari saya menyangkut tentang bahasa Indonesia. Apa capaian pembelajaran dari bahasa Indonesia dalam di basis SD? Ya, ya, dan untuk capaian pembelajaran bahasa Indonesia di sini, menurut pelajarannya itu bab 1 ini tentang aku yang unik, ya. Bab 1-nya aku yang unik. Di sana kita anak dapat membuat puisi akrostik. Puisi akrostik itu puisi yang berdasarkan huruf, ya. Kemudian untuk bab 2 buku Jendela Dunia. Bab 3 ekspresi diri melalui hobi. Di sana banyak sekali bagiannya. Kita tidak bisa harus bawa bukunya ke sini. Karena saya kira ini aja yang dia. Kemudian yang keempat ini belajar berwirausaha. Ini bab 1-nya, bab semester 1-nya. Nah, di sini aku yang unik ini kita itu mengenal karakter orang kembar, ya. Dua anak yang kembar, dari mana kita bisa lihat dari sifatnya. Kalau wajah sama tapi sifatnya aja yang beda. Kemudian menggunakan awalan pe, penggunaan kalimat majemuk, kemudian menulis teks deskripsi dan sinonim antonim di sana. Baik, terima kasih tentang capaian pembelajaran dan materinya. Selanjutnya pertanyaan terakhir tentang tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia ini yang berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Ya. Kalau memang materinya misalnya anak dapat membuat puisi akrostik melalui gambar, anak dapat membuat puisi akrostik berdasarkan namanya, itu misalnya. Kemudian berikutnya anak dapat membedakan kalimat majemuk setara, bertingkat, berlawanan. Ini yang bab 1 saja itu. Nggak apa-apa walaupun 1. Ya. Biar tidak terlalu panjang. Ya, dari gambar anak dapat menyebutkan contoh sinonim, misalnya tinggi tinggi atau rendah apa sinonim. Kemudian antonim lawan kata, ya. Nah, kemudian berikutnya kalau di bab 2 itu tentang unsur majas. Misalnya kita berikan contoh dulu, ya. Misalnya kutu buku. Ini deskripsinya apa? Nah, kutu buku itu masuk dalam majas apa misalnya, atau apa namanya itu, panjang tangan, gitu kan. Nah, itu menggunakan majas hiperbola. Nah, dari sana kita mulai bahwa anak dapat menyebutkan gaya bahasa. Dari gambar anak dapat menyebutkan gaya bahasa dalam bahasa Indonesia, misalnya itu kan. Ini saya enggak, kalau menurut CP-nya atau yang ini banyak sekali yang real dari itu. Cuma kan ini kan hanya jawab saja kan gitu.
Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.